الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا حالا طيبا واسعا وعلى ما نوى سلفنا الصالح بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Adil amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irin as-salihin amin. Adil amanata la tuqatil musliman wahzar ta'aman thumma malaka tahrumu. Adil amanata, tunaikanlah amanah, laksanakan amanah. La tuqatil musliman, janganlah membunuh orang muslim, janganlah membunuh kepada orang muslim. Wahzar ta'aman, dan hati-hatilah ta'aman kepada makanan. Summa malaka, kemudian hati-hatilah kepada hartamu. Tahrumu, maka kamu terhormat. Pada bait ini Kiai Nazim menerangkan 4 cabang iman. Yang pertama adil amanah, laksanakan, tunaikan amanah. Kemudian jangan membunuh orang muslim. Dan yang ketiga hati-hati pada makanan, minuman. Dan yang keempat adalah hati-hati kepada harta kita. Jangan sampai harta kita ada harta yang haram di harta kita. Nah, ada 4 di sini. Zakarun nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin. Menyebutkan siapa Kiai Nazim pada bait ini arba'a syu'abin, kepada 4 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqa, maka dikatakan sesuai rangkaian keterangan yang telah lalu, dikatakan sebagai berikut. Wa syu'batus sadisatu wassalasuna adaul amanati ila mustahiqiha. Adapun cabang yang ke-36 adalah menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Cabang yang ke-36 adalah melaksanakan, menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah. Contohnya, kalau kita menjadi guru, berarti kita mendapatkan amanah dari para murid. Amanah harus dilaksanakan, ditunaikan kepada murid-murid. Artinya menjadi guru yang baik di sekolahan dan di lainnya. Atau contoh lain, kalau seseorang menjadi pemimpin atau wakil rakyat, berarti telah mendapatkan amanah dari para rakyat. Dari rakyatnya mendapatkan amanah. Yang dimaksud mustahik di kitab ini adalah rakyat tersebut, ya, yang berhak mendapatkan, menerima amanah, yaitu rakyat. Wakil rakyat yang telah mendapatkan amanah harus melaksanakan amanah itu kepada orang-orang yang berhak. Artinya melaksanakan kewajiban, kemudian sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya, mengayomi rakyatnya, melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu tugas wakil rakyat, namanya juga wakil gitu. Kemudian amanah itu
sangat akrab dengan khianat. Kalau amanah enggak dilaksanakan, ditunaikan, maka menjadi khianat. Hati-hati kalau udah khianat. Makanya menjadi pemimpin atau wakil rakyat itu besar sekali pahalanya. Bahkan dikatakan yaumun min imamil adil afdolu min ibadati sittina sanatan. Satu hari bagi imam yang adil, pemimpin yang adil, itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Saking apanya? Saking beratnya menjadi pemimpin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu an tu'addul amanati, agar menunaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak. Nah, ini ayatnya, dalilnya surah An-Nisa ayat 58. Lanjutannya kan begitu. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dan jika kamu memberikan keputusan, memberikan hukum di antara manusia, maka berilah keputusan yang adil. Ya, yang adil kalau ngasih keputusan hukum. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi awahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril 'aini haitsu syaa. Salasun, ada 3 hal, man barang siapa, kunna ada 3 hal itu, fihi pada man, awahidun atau 1, minhunna dari yang 3 tersebut, falyatazawwaj maka silahkan dia kawin, minal huril 'aini dari bidadari, haitsu syaa di mana saja yang dia kehendaki, mana saja bidadari yang dia pengenin. Jadi ada 3 hal. Apabila ada pada seseorang atau 1 saja di antara 3 hal itu, maka silahkan pilih bidadari mana yang dia demenin nanti di akhirat. Apa yang 3 tersebut? Rajulun u'tumina ala amanatin. Yang pertama, seseorang u'tumina, yang diberi percaya, ala amanatin, atas suatu amanah. Fa'addaha, lalu menunaikan siapa rajul hak kepada amanah. Makhafatallahi azza wajal, karena takut kepada Allah azza wajal. Ini yang pertama. Jadi ada 3 hal apabila dimiliki oleh seseorang atau 1 aja ada pada seseorang, maka silahkan bidadari mana ente yang demenin, ente nikahin aja yang ente sukain. Kemudian yang kedua, warajulun khalla an qatilihi. Yang kedua adalah rajul, laki-laki, hal khalla, yang membiarkan, an qatilihi, dari pembunuhnya. Membiarkan, memaafkan dari pembunuhnya. Jadi ada seseorang yang membunuh, mau mencelakakan dia, sebelum dia meninggal dimaafin, udah biarin, nggak usah dibales. Kalau di syariat Islam kan ada hukum kisos namanya, udah nggak usah dibales, ya, dimaafin sama dia. Nah itu. Yang kedua adalah
laki-laki seseorang yang membiarkan atau memaafkan pembunuhnya, dimaafin sama dia. Nanti di akhirat dapat bidadari. Wa rajulun qara'a fi duburi kulli sholatin, dan seseorang yang membaca fi duburi kulli sholatin pada setelah setiap sholat fardu, qul huwallahu ahad ihda asyrata marrotan. Setelah sholat fardu dia baca qul huwallahu ahad al-ikhlas sebanyak 11 kali. Nah, ini amalan ini. Rawahu Ibnu Asakir. Nah, ini amalan. Ada 3. Apabila dimiliki oleh seseorang atau satu aja ada pada seseorang, maka silahkan pilih bidadari mana yang dia demenin. Berapa banyak ente mau, silahkan ente kawinin nanti di akhirat. Siapa yang pertama? Seseorang yang diberi kepercayaan melaksanakan, ya, mendapatkan amanah kepercayaan. Jadi pemimpin, jadi guru dan lain sebagainya, amanah. Kemudian dia laksanakan amanah tersebut karena apa? Karena takut kepada Allah, takut kepada siksanya Allah. Takut sama Allah. Nanti kalau misalnya dia khianat, ya dia khianat, nggak ngelaksanain amanah itu, nggak jujur, bakal disiksa sama Allah. Nah, ini orang yang mempunyai hatinya ada rasa takut sama Allah. Ini orang yang imannya kuat. Ya, kadang-kadang kalau orang udah dikasih amanah, waduh, duitnya banyak ini. Wah, dikit-dikit dientit sama dia. Ini antara iman dan eman ini. Antara iman dan eman ini. Yang terakhir si Imin dah. Harus dilaksanakan amanah tersebut. Ayo, antara iman dan eman ini. Kalau dia melaksanakan sebaik mungkin, nanti di akhirat dapat bidadari ini. Makanya pemimpin-pemimpin harus mempunyai akidah tauhid yang kuat, ya, mempunyai tauhid yang kuat di dalam hatinya. Begitu juga penerus-penerus pemimpin, pemuda-pemuda sekarang harus mempunyai tauhid yang kuat. Agar apa? Agar ketika dikasih amanah, ya, karena pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Harus mempunyai keyakinan yang kuat. Agar apa? Agar dia benar melaksanakan amanah. Kalau kata Kiai Hashim Muzadi kan begitu. Insya Allah negara kita kagak, ya, kekurangan orang pinter katanya. Tetapi yang kurang adalah orang yang benar. Orang pinter mah banyak, tapi banyak juga yang kagak bener. Nah, itu seseorang yang melaksanakan amanah, dia tunaikan amanah. Yang kedua adalah seseorang yang membiarkan, memaafkan orang yang membunuhnya. Dan yang ketiga, orang yang setelah sholat fardu baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Nah, ini amalan ini. Iya. Kelar sholat fardu baca surah Al-Ikhlas kalau enggak buru-buru. Ya, terutama yang tua-tua ini. Banyak, iya. Sebenarnya amalia wiridan yang kita amalkan setelah sholat subuh itu banyak banget manfaatnya. Di antaranya barang siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali,
Allahu Akbar 33 kali dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Iya. Kemudian juga barang siapa yang membaca ayat kursi, maka tidak ada yang mencegahnya dia masuk ke sorga kecuali kematian. Kalau ya bisa dia masuk sorga tapi mati dulu, meninggal dulu gitu. Nggak ada yang menghalanginya. Kenapa? Ya sekali aja. Iya. Man qara'a ayatal kursi duburo kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta, kecuali kematian yang memisahkan dirinya. Makanya wiridan baca ayat kursi setelah sholat, nggak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Banyak. Kemudian diantaranya ini, kelar sholat baca Al-Ikhlas 11 kali. Ngapa? Ayat kursi 1 kali. Ayat kursi 1 kali. Jadi itu fadilah-fadilahnya. Barang siapa yang baca tadi tasbih gitu kan, maka fadilahnya dosa-dosanya diampunin walaupun sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang kelar sholat baca ayat kursi, maka enggak ada yang menghalangi dia dengan sorga kecuali kematian. Sekali gitu. Dan juga ketika baca ayat kursi kita niatin buat perlindungan diri kita, keluarga kita gitu. Istri kita diniatin. Karena ayat kursi adalah ayat perlindungan. Kan tergantung niatnya. Kalau kita niatin buat penjagaan perlindungan diri kita, kalau seandainya kita berangkat kerja atau pulang kerja, seandainya mau tabrakan nggak jadi, atau kalau misalnya tabrakan, waduh kagak ngapa-ngapa. Mana dah, sampai mana tadi? Iya. Rawahu Ibnu Asakir. Wa makna hadzal hadisi, adapun makna hadis ini diterangin lagi tuh maknanya, padahal udah jelas tapi dijelasin lagi. Wa makna hadzal hadisi, dan adapun makna hadis ini, idza jitama'a salasu khisalin, jika berkumpul 3 macam fi syakhsin, pada diri seseorang, au khoslatun wahidatun faqat, atau 1 macam aja. Ya, enggak 3-3-nya dah, 1 aja. 1 macam dia ada pada diri seseorang, fal yatazawwaj, maka dipersilahkan, maka nikahilah, minal huri, dari bidadari. Nikahi ma, kepada jumlah, aroda, yang ingin siapa orang, minal adadi, berupa bilangan-bilangan jumlah. Berapa banyak ente demenin bidadari, silahkan ente kawinin. Bukan 1 doang berarti. Minal adat, dari jumlah. Iya. Apa yang 3 itu? Khoslatun, 1 macam, rojulun, laki-laki atau seseorang, u'tumina, yang diberi percaya, yang u'tumina, yang dipercaya, ala amanatin, atas amanah, fa'addaha, lalu menunaikan dia, hak kepada amanah,
makhafata iqabillahi, karena takut kepada siksanya Allah. In huwa khana fiha, jika khianat siapa dia fiha pada amanah. Wa khoslatun rojulun, dan satu macam rojulun laki-laki, seseorang afa memaafkan an qatilihi, dari orang yang membunuhnya, qabla mautihi, sebelum matinya dia. Sebelum matinya dia memaafkan, misalnya diracunin, waduh dimaafin. Au afaan qatili muwarrisihi, atau memaafkan an qatili muwarrisihi, dari yang membunuh yang mewariskan orang itu, dari atau keluarganya, memaafkan. Karena pembunuhan kan hukumnya berat ya, nyawa dibalas dengan nyawa ya, pukulan dibalas dengan pukulan, gigi dibalas dengan gigi, kan begitu kalau misalnya di di syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kalian al qisas fil qatla, pada pembunuhan. Nggak apa-apa, kagak dosa kalau kita mau balas bunuh lagi. kagak dosa. Tapi kalau di sini mah dibui ya. Wa khoslatun, dan satu macam rojulun, seseorang qaro as-somadiyata, yang membaca somadiyah ya, as-somad ya, qul huwallahu ahad, bikamaliha, dengan lengkapnya, dengan sempurna ya, qul huwallahu ahad sampai habis. Ihda asyrota marrotan, sebanyak 11 kali, ba'da kulli maktubatin, setelah setiap sholat maktubah. Nah itu ada 3. Kemudian cabang yang ke-37, wa syu'batus sabi'atu wassalasuna tarku qatlin adamiyin muslimin. Cabang yang ke-37 adalah tidak membunuh manusia anak Adam, manusia muslimin yang muslim, meninggalkan atau tidak membunuh orang muslim. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, barang siapa yang membunuh kepada orang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajazauhu, maka adapun balasannya jahannam, adalah neraka jahannam. Enggak boleh membunuh orang muslim. Di sini qatlu adamiyin muslimin, membunuh manusia atau membunuh diri sendiri, maksudnya bunuh diri juga enggak boleh. Enggak boleh bunuh diri. Nanti diterangkan setelahnya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi, dan janganlah kamu membunuh an-nafsa, kepada jiwa, allati harramallahu, yang Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali dengan hak, dengan benar ya, kecuali dengan benar. Misalnya dia membunuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamul kabairi indallahi qatlun nafsi. A'zamul kabairi, adapun dosa yang paling besar, indallah, di sisi Allah, qatlun nafsi, adalah membunuh jiwa.
Ya, bunuh diri atau membunuh seseorang nggak boleh. Karena kenapa? Karena ya di akhirat bukannya enak nanti, bakal dibalas juga. Nah ini, faman qatala nafsahu bisikinin la tazalul malaikatu tut'inuhu bitilkas sikini. Faman barang siapa qatala nafsahu yang membunuh nafsahu kepada dirinya, dia bunuh diri bisikinin dengan pisau, la tazalul malaikatu senantiasa malaikat tut'inuhu menusuk menikamhu kepada dia bitil kasikini dengan pisau itu fi audiyati jahannama di lembah neraka jahanam. Nggak boleh bunuh diri dengan pisau, iya kan, karena putus asa, nggak kuat ngadepin cobaan beratnya di dunia ini, akhirnya dia bunuh diri. Lah nanti ada ini karena nggak kuat ngadepin beratnya cobaan dunia, mungkin dia bunuh diri aja dah, ternyata ditusuk juga sama malaikat di akhirat. Nggak boleh. Wa in alqa nafsahu fi makanin, dan jika melempar dia nafsahu kepada dirinya, lompat misalnya min makanin dari suatu tempat, hatta yamuta sehingga mati dia, la tazalul malaikatu senantiasa malaikat tulkihi ngelemparin siapa malaikat hi kepada dia, min syahikin dari tempat yang tinggi. Lompat dari gedung misalnya, bunuh diri. Ya kemudian kirain enak kali putus asa, gue pengen mati tenang aja dah. Dilemparin lagi malaikat. Dilempar dari tempat yang tinggi ila wadin finnari, ke lembah, ke suatu lembah, finnari di neraka. Wa in allaqa nafsahu bihablin, dan jika mengaitkan dia nafsahu kepada dirinya bihablin dengan tali, ngikat dirinya dengan tambang, bunuh diri, famata lalu dia mati, la yabrohu muallaqon senantiasa dia muallaqon terikat, fi juzu'in min nari di batang min narin yang terbuat dari api. Tetap aja diikat juga lehernya dari tali yang terbuat dari api, digantung juga sama malaikat. Lah iya. Ya misalnya putus asa karena kenapa? Karena keyakinannya, imannya di hatinya udah nggak kuat. Biasanya kan orang yang bunuh diri imannya udah tipis, ya pengen hidup ogah, males juga, aduh kagak mau, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Kalau di Indonesia kan orang-orang susah yang bunuh diri. Kalau di luar negeri kan orang-orang kaya, ya kan, kayak penyanyi Linkin Park itu kan bunuh diri kan. Iya, padahal kurang apa itu dia. Waduh, kalau konser udah jutaan orang. Iya. Karena apa? Karena nggak ada kepuasan di hatinya, nggak ada keimanan. Iya. Makanya di majelis kita belajar memupuk keimanan kita. Kalau putus asa biar jangan bunuh diri. Iya. Gara-gara pacar, ya diputusin sama pacar dia bunuh diri. Aduh cemen banget. Emang empuan cuman atu, empuan mengampar. Di perapatan gak banyak.
Kalau diputusin berarti alhamdulillah kita terlindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat, berarti dia kagak cocok sama kita, kan gitu. Ya, kalau ngadepin rumah tangga, wah nggak cocok kita sama dia. Hadepin masalah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, sesuai kemampuannya dia. Wa in qatala ghairahu bi ghairi haqqin, dan jika membunuh seseorang ghairahu kepada orang lain bi ghairi haqqin tanpa adanya hak, bunuh seseorang tanpa adanya hak, la tazalul malaikatu tazbahuhu bisikinin min nari, senantiasa malaikat tazbahuhu menyembelih dia bisikinin dengan pisau min narin yang terbuat dari api. Iya. Wahakaza, dan seterusnya. Fal jaza'u, maka adapun balasan min jinsil amali, dari jenis amalnya. Ya, dikit lagi terus. Wa syu'batu saminatu wassalasuna, adapun cabang yang ke-38 al-ihtirazu, ialah menghindar fil akli wa syurbi, pada makanan dan minuman, menghindar anil haram, dari barang yang haram, menghindar, menjaga dari makanan dan minuman yang haram. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin, tidak masuk sorga, kagak bakal masuk sorga, jasadun, apa jasad, ghudhiya, yang diberi makan, biharamin, dengan barang haram. Nah ini hadis nih, jasad yang dikasih barang haram, diberi makanan dan minuman haram, kagak bakal masuk sorga. Rawahu Abu Ya'la wa ghairuhu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa? Abu Ya'la wa ghairuhu. Tanbihun, tambahan, tambihun, peringatan. Ada sebuah doa di sini. Jaga harta kita, jaga diri kita, jaga anak kita dari barang-barang haram. Tambihun, peringatan, yang bagi seyogianya, lil abdi, bagi seorang hamba, idza akala inda ahadin, jika makan, inda ahadin, di sisi seseorang, min ikhwanihi, dari temennya, kalau dia makan di sebelah temennya atau di rumah temennya, makanan dari temennya dikasih, ayyakula, berdoa, ya, mengatakan siapa dia, ba'dal farogi, setelah selesai, minal akli, dari makan, mengatakan, mengucapkan, masta'malahu syaikhu Afdaluddini al-Azhari, mengucapkan kepada doa yang diamalkan oleh Syekh Afdaluddin al-Azhari. Wahua, adapun doa itu, Allahumma in kana hadza ta'amu halalan fawassi' ala sahibihi wajzihi khairan, wa in kana haraman au syubhatan faghfirli. Ya Allah, in kana, jika ada, hadza ta'amu, apa makanan ini, halalan, ialah berupa makanan yang halal, fawasi, maka lapangkanlah, luaskanlah, tambahkanlah, ala sahibihi, kepada yang mempunyai makanan, kepada yang ngasih makanan, wajzihi, dan baleslah dia kepada sahibut ta'am, yang ngasih makanan, khairan, balas kebaikan. Wa in kana haraman, dan jika ada makanan itu haraman, ialah haram,
au syubhatan atau syubhat, faghfirli walahu, ampunilah aku walahu dan dia. Wardu anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamati, dan ridhoilah anni kepadaku, ridhoilah ashabat tabi'ati kepada yang berhak kepada makanan ini yaumal qiyamah di hari kiamat, birahmatika ya arhamar rahimin. Baca amalan ini. Kalau kita main ke rumah teman dikasih makanan, roman-romannya kita ragu ini makanan halal apa kagak, setelah makan kita baca doa, Allahumma in kana hadza ta'am halalan fawassi' ala sahibihi wajzihi khairan, wa in kana haraman aw syubhatan faghfirli walahu wardu anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita ragu-ragu ini makanan halal apa atau haram, kalau kita yakin teman kita tukang nyopet, ya kagak usah baca doa. Wayam bagi, dan seyogianya lahu bagi seorang hamba, aidon juga ayyakula mengucapkan berdoa, idza du'iya jika diajak dia, ila ta'amin kepada makanan, diajak makan bareng, ya syuku yang ragu siapa dia, fi hillihi pada kehalalannya, status makanan ini halal atau haram, mengucapkan doa masta'malahu kepada doa yang diamalkan, yang digunakan, yang dibaca Asy-Syaikh Sya'rani. Siapa? Asy-Syaikh Asy-Sya'rani. Doa yang diamalkan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Wa huwa, adapun doa itu, Allahumma hmini minal akli min hadzat ta'ami allazi du'itu ilaihi fa illam tahmini minhu fala tada'hu. Ya Allah, ihmini, Allahumma ya Allah, ihmini lindungilah aku, peliharalah aku, minal akli dari makanan, min hadzat ta'ami dari makanan ini, allazi du'itu ilaihi yang mana aku diajak ya makan bareng, diajak untuk makan makanan ini. Fa illam tahmini minhu, maka jika engkau tidak melindungi, menjaga aku, minhu dari makanan itu, fala tada'hu, maka jangan biarkanlah, yukimu tinggal makanan itu, fi batni di dalam perutku. Kalau engkau tidak melindungi aku, maka jangan biarin ya makanan itu yang haram ada di perut aku. Wa in ja'altahu yukimu fi batni, dan jika engkau menjadikan makanan itu yukimu tinggal ada di perut, fi batni di perutku, fahmini maka lindungilah aku, minal wuku'i fil ma'asi dari melakukan maksiat kemaksiatan, allati tansya'u minhu adatan yang timbul maksiat itu, minhu dari makanan haram ini, adatan pada biasanya. Karena kalau makanan-makanan haram kita juga gampang ngelakuin maksiat. Fa illam tahmini minal wuku'i, dan jika tidak melindungi siapa engkau nih kepadaku, minal wuku'i fil ma'asi dari terjerumus kemaksiatan, faqbal istighfari maka terimalah istighfarku. Wardu anni ashabat tabi'ati, dan ridhoilah kepadaku kepada orang yang berhak menerima makanan ini. Fa illam takbal istighfari, dan jika tidak menerima engkau istighfari kepada istighfarku, walam tardohum, dan tidak ridho siapa engkau, hum kepada mereka, anni dariku, hum kepada makanan itu, anni dariku, fasbirni alal azabi maka berilah kesabaran nih kepadaku, alal azab kepada azab, ya arhamar rahimin. Doanya panjang juga ya. Allahumma hmini minal akli min hadzat ta'amil ladzi du'itu ilaih fa illam tahmini minhu fala tada'hu
yuqimu fi batni wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu'i fil ma'asi allati tansha'u minhu 'adatan fa illam tahmini minal wuqu'i fil ma'asi faqbal istighfari wardu anni ashabat tabi'at fa illam taqbal istighfari wa lam tardahum anni fasbirni 'alal azab ya arhamar rahimin. Hakaza, demikianlah doa ini fi syarhi wasiyati syekh, di dalam kitab syarah wasiat Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matsbuli. Doanya panjang banget. Kalau kata Bang Komeng, ya udah dah maafin ya Allah gitu aja udah. Panjang banget ini. Baca doa ini, kalau nggak hafal ya minta perlindungan oleh Allah. Atau baca doa itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Iya, baca doa itu. Kalau misalnya makanan itu ada racunnya, insya Allah kita terlindungi dari racun tersebut. Karena hadis ini, ya doa ini, Bismillahilladzi la yadurru, ada salah seorang sahabat yang ditantangin oleh orang-orang kafir, ditawarin, ya kalau misalnya racun ini kagak ngapa-ngapa ente minum, saya bakal masuk Islam katanya. Langsung ya dia ambil botol itu, langsung dia sebelum baca langsung baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Lah orang kafir langsung kaget. Roman ditunggu-tunggu sejam, 2 jam, 3 jam. Iya. Sampai hari gini kagak mati-mati, emang luar biasa katanya ini. Bahkan ada keterangan barang siapa yang baca doa itu di pagi hari, insya Allah terselamat dari musibah-musibah. Ya, sampai sore hari. Sore hari dia baca 3 kali, selamat sampai pagi. Baca doa itu. Ya, minta perlindungan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Doanya Bang Hajim. Bang Hajim, mana doa ituan, kertas ituan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasanah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna taysir was sahada bi jahi khairil bariyah. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir wa ya musahilu sahil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina taubah tausil li kulli hauba wastur lana.